Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Henelvina. Nah, gimana nih keadaan teman-teman semua? Pasti dalam keadaan yang baik kan? Dan teman-teman semua juga harus bisa selalu jaga kesehatan, jangan sampai sakit-sakit. Oke? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara pembuatan skrip atau cerita film dokumenter. Nah, skrip dalam film dokumenter itu sangat penting sekali. Karena skrip itu salah satu utama dalam perfilman. Jika tidak ada skrip, maka pembuatan film itu tidak akan berjalan dengan lancar. Dan juga pasti akan ada beberapa hambatan-hambatan sehingga terhentilah pembuatan untuk produksi film tersebut. Jadi penting banget nih skrip itu untuk film. Oke guys, dalam penulisan itu harus ada gambaran jelas dan mengenai struktur penuturan hubungan antara satu aksi dengan aksi lainnya dalam sebuah peristiwa. Setiap pergantian aksi harus diperhatikan ritme penuturannya tersebut, serta aspek dramatik sebagai pembangkit emosi dalam lingkup pemaparannya. Nah, dokumenter ini sangat menolak terlalu banyak interpretasi yang merupakan hasil dari imajinasi atau kreativitas si penulis. Nah, perlu diingatkan bahwa dokumenter ini kurang mementingkan gaya, akan tetapi lebih konsentrasi pada isinya yang akan disampaikan. Pada prinsipnya itu ada 4 tahapan nih dalam penulisan. Yang pertama, melakukan riset terlebih dahulu, lalu menulis transkrip hasil dari riset tersebut. Nah, yang kedua, menulis sinopsis tanpa pencetus ide dasarnya. Yang ketiga, ada menulis statement sebagai rancangan dasar. Yang keempat, itu menulis skenario setelah hasil riset diperiksa ulang terlebih dahulu. Nah, dalam pembuatan skrip, ada beberapa langkah-langkahnya nih. Yaitu, yang pertama, menentukan tema film, karena tema film ini adalah unsur yang penting banget dalam suatu cerita, maupun bentuknya itu film, novel, cerpen, dan lain-lain. Salah satu tema fungsinya ini adalah sebagai sebuah masukan untuk menentukan ide terhadap unsur-unsur lainnya dalam cerita, seperti plot, tokoh, dan juga latar tempatnya. Nah, yang kedua, itu membuat premis dan juga logline sebagai intisari dari cerita, melalui kata-kata yang singkat. Ini seperti sinopsisnya ya. Nah, premis dan logline itu dapat dikatakan sebagai intisari cerita yang menggambarkan keseluruhan cerita tersebut secara singkat. Dalam menentukan premis dan juga logline, biasanya dirumuskan dengan karakter, punya tujuan, dan juga memiliki halangannya. Apa nih halangannya, karakternya seperti apa? Nah, dalam penulisan premis, keseluruhan cerita digambarkan dalam satu kalimat. Akan tetapi, dalam logline, ulasan cerita itu berisi lebih panjang dan dapat mencapai 1 paragraf. Itulah perbedaannya dari premis dan juga logline. Premis dan logline juga dapat berfungsi sebagai acuan cerita yang dapat membatasi penulis agar pada saat memasuki tahap penyusunan, itu plotnya tidak keluar dari fokus ceritanya. Jadi tidak kemana-mana, tetap satu fokus. Nah, yang ketiga, itu ada menyusun alur cerita atau plot yang disesuaikan dengan durasi film. Nah, pada tahapan ini adalah salah satu tahap yang tersulit ya, dalam fase pra-produksinya tersebut. Karena dapat memakan waktu yang sangat lama, dan pada proses ini juga penyesuaian plotnya itu dilakukan dengan cara penyesuaian jenis filmnya yang akan dibuat. Apakah film tersebut itu ingin dibuat film pendek atau film panjang? Nah, itu yang kita akan sesuaikan. Dan alur ceritanya itu akan dibuat berdasarkan 3 babak, yang ceritanya terdiri dari perkenalan karakter, petualangan karakter, dan juga kesimpulan dari film tersebut. Yang keempat, membuat list adegan isi cerita dari sequence pada alur yang telah disusun.
Dan yang kelima nih, membuat skrip yang berisi keseluruhan cerita film sampai menjadi final draft. Itulah langkah-langkahnya. Nah, secara umum dalam menulis skenario banyak dikenal tuh ada 3 tahap strukturnya, yaitu ada klasik, konvensional. Nah, bagian awal itu merupakan sketsa dari isi ceritanya itu, dari pengenalan tokoh, waktu kejadiannya, dan lokasi kejadiannya. Nah, bagian tengahnya itu ada proses adanya konflik, ya, serta ketegangan peristiwanya, seperti apa, dan lain-lain. Dan yang bagian akhirnya itu biasanya konklusinya, pengakhirannya, penutupannya, serta klimaksnya ini. Apakah dari film tersebut itu happy ending, atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, bahasa atau dialog dalam film itu sangat mempengaruhi banget nih akreditas filmnya tersebut. Dalam pembuatan dialog dalam filmnya itu. Nah, film itu menggunakan bahasa-bahasa yang menurut saya itu harus bisa dimengerti oleh para penontonnya. Supaya tidak tidak membingungkan dan tidak bertele-tele. Ketika kita menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah, pasti teman-teman yang para penontonnya itu kebingungan. Nah, jadi kita sesuaikan saja dengan bahasa kesehari-hariannya dan kecocokan antara gerak tubuh serta mimik mukanya juga dicocokkan. Beda lagi kalau misalnya kita membuat film yang mana filmnya itu tentang film yang klasik atau zaman dahulu. Yang mana dalam zaman dahulu itu kebanyakan orang-orangnya masih memakai perkataan yang baku. Nah, itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan kita membuat film yang modern, lebih baiknya itu memakai bahasa atau logikanya yang perkataan masa kini. Supaya teman-teman para penonton yang masa kini itu bisa menikmati dan merasakan bahwasannya dia berada di dalam film tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dari pembahasan mengenai skrip dan cerita ini, gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman mengerti dalam pembuatannya gitu? Nah, dari pembahasan ini cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman itu pada mengerti semua bagaimana cara pembuatan skripnya dan mulailah menulis gitu teman-teman. Oke. Jangan lupa teman-teman boleh di like dan subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, yang ingin mengetahui lagi jelas tentang perfilmannya ya. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Henia Vina, rela tanpa henti walaupun batu menghadangmu. Bye.